Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan untuk lebih jelasnya maka kita ambil penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan pada malam ini kita masih di bab di sini penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Babun, bab termasuk syirik menggunakan gelang, cincin, kalung, atau yang beliau ibaratkan dengan al-halqah, wal khayt, atau menggunakan benang. Menggunakan apa? Menggunakan benang. Wa nahwihima, atau yang semisal dengan dua itu.
Liraf'il bala, tujuannya untuk mengangkat bala, au daf'ihi, atau menolak bala. Apa bedanya mengangkat bala? Belum terjadi. Barakallahu fikum. Dan sudah kita baca ayatnya kemarin atau dalil yang pertama. Makin dituliskan kita dalil yang kedua. Sini beliau mengatakan an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan kita namanya, wa huwa Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuzai, sahabiyun ibnu sahabi. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat, anak dari seorang sahabat. Ia kerja amanah pada sahabat. Makanya kita mengatakan Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, yaitu untuk dia dan untuk bapaknya. Imran mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, fi yadihi halqatun min sufrin, dia di tangannya ada sebuah lingkaran dari kuningan. Di tangan berarti ini kurang lebih gelang, gelang yang terbuat dari kuningan. Faqal, Nabi kita bertanya, ma hadhihi, apa ini? Nah, ini menunjukkan sendikman menghukumi dengan tebeketoan dulu, tidak terbecat-becat memponis. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hadhihi, apa ini? Qal, orang itu mengatakan minal wahinah, minal wahinah, mencegah dari penyakit. Akindak tiang sakit, akindak tiang lemah, yang buat tiang kadu kuningan ini. Faqal, maka Nabi kita mengatakan inzi'ha, copot dia, sedih ya. Beliau mengatakan copot dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena gelang ini justru tidaklah menambahkanmu melainkan penyakit. Ginda sere sakit ngadu ya, ginda sere lemah ngadu ya. Kemudian beliau mengatakan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, sesungguhnya engkau, jikalau engkau mati dan gelang ini masih bersama engkau, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, sanad yang tidak apa-apa. Memang hadis niki oleh sebagian ulama, terutama Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau menghukuminya sebagai hadis yang lemah. Hadisnya hadis lemah. Tapi ulama yang lain ya menghasankan hadis niki, terutama karena hadis niki banyak yang semisal dengannya.
atau dengan bahasa Bedui syahid, Bedui pendukung. Ya, kalau sanadnya lemah, tapi kalau matannya niki leuwih endah hadis-hadis lain semisal dengan ini, sehingga dia dihukumi sebagai hadis yang hasan li ghairihi, hasan karena yang lainnya. Kayak Syekh bin Baz mengatakan hadis niki la ba'sa bihi. Ya, intinya insyaallah hadis niki bisa kita gunakan sebagai pendalilan insyaallah. Nah, niki dia hadis yang akan kita pelajari, mungkin kita tulisan ida artina, santri juga kita tuliskan artinya. Sudah ditulis matannya? Baik, kita tulis artinya sekarang. Dari Imran bin siapa? Bin Husain. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afwan, salah, bukan bersabda, melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang terbuat dari apa? Kuningan. Kemudian beliau berkata, ma hadhihi, apa ini? Laki-laki tersebut menjawab, minal wahinah, untuk mencegah penyakit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau berkata, inzi'ha. Apa arti inzi'ha? Lepas dia. Karena sesungguhnya gelang ini tidaklah menambahkanmu melainkan penyakit. Dalam arti jikalau engkau menggunakannya, penyakitmu semakin bertambah. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya jika engkau mati sedangkan gelang ini masih di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Selama-lamanya berarti dunia akhirat. Baik, niki dia kurang lebih terjemahannya, ya. Baik, sudah. Ayo belajar nulis cepat biar cepat dapat faedah. Kita ambil mungkin
faedah dari hadis niki yang dituliskan kita oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Atau sebelum kita ambil faedah, kita baca dulu munasabatu al-hadits lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab kita? Bab termasuk syirik menggunakan gelang atau benang untuk mengangkat atau menolak bala. Di sini beliau mengatakan, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, annahu yadullu 'alal man'i min lubsil halqati lidaf'il bala. Hadis ini menunjukkan larangan menggunakan gelang atau cincin atau kalung dengan niat untuk menolak bala. Nengka mentengadu kalong untuk perhiasan, misalkan ibu-ibu no, kanggo atau ndek, kanggo nggak masalah. Tapi ini dia dilarang menggunakan karena tujuannya apa? Untuk menolak bala. Kenapa dia dilarang? Li'anna dzalika minasyirki. Karena perbuatan itu termasuk syirik. Al-munafi lil falah. Syirik yang bisa meniadakan keberuntungan. Syirik yang bisa meniadakan apa? Keberuntungan. Jarak itu beruntung. Nabi lawan beruntung rugi, berarti rugi dunia, rugi akhirat. Waliyadzubillah. Baik, makin kita baca faedahnya. Pertama di sini dikatakan anna lubsal halqati wa ghairiha lil i'tisami biha minal amradi minasyirki. Ya, beliau mengatakan di sini faedah yang pertama, bahwa menggunakan gelang dan semisalnya untuk menjaga dari penyakit, maka itu adalah nabi kesyirikan. Karena syirik, kenapa dia syirik? Karena syirik kira-kira ya, karena menganggapnya sebagai sebab, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Gitu kita bilang lebih singkatnya. Ya, dan ini mencakup semua nanti. Menggunakan gelang jadi bebadong, kalung jadi bebadong, aki kebal. Kita katakan itu syirik. Kenapa? Karena menjadikan kalung sebagai sebab kebal, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Tapi kalau dia mengatakan gelang itu sendiri yang menjaganya, gelang no zaman jaga ya, niki syirik atau tidak? Syirik. Syirik besar ke syirik kecil? Syirik besar kalau yang kedua niki. Tapi kalau menjadikannya hanya sebagai sebab, maka niki syirik kecil. Dia syirik kecil. Alhamdulillah. Baik, yang kedua. Faedah yang kedua. Sini beliau mengatakan an-nahyu 'anit tadawi bil haram. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah larangan berobat
dengan yang haram. Larangan berobat dengan yang haram. Berobat boleh atau tidak? Boleh. Nabi itu nyuruh itu tadawau, berobatlah kalian. Wala tadawau biharam, tapi jangan berobat menggunakan yang haram. Nah, ini faedah kedua niki, kira-kira dari mana kita ambil dia? Dari kalimat mana? Ya? Iya, jadi orang ini menggunakan gelang tujuannya untuk menghindarkan diri dari penyakit. Tapi masalahnya gelang ini haram. Gelang ini adalah kesyirikan, sehingga dilarang dia. Inzi'ha, copot dia. Ya, dia disuruh mencopot, dalam arti jangan berobat menggunakan ini, karena itu adalah kesyirikan. Ini menunjukkan larangan berobat menggunakan sesuatu yang haram. Kalau berobat biasa silahkan, tapi hindari berobat menggunakan sesuatu yang haram. Jelas niki? Alhamdulillah. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan disyariatkannya ingkarul munkari wa ta'limul jahil. Disyariatkannya mengingkari kemungkaran dan mengajari orang jahil. Nabi kenal orang jahil. Nabi kenal orang jahil. Amun mangkin kan jahil arti yang ya usil, kamu ini jahil sekali. Nabi kenana usil, bahasa gaul ini bahasa nengka. Pada marak syirik, Nabi artinya syirik bahasa nengkana. Talau nati sinarti yang syirik. Kamu ini syirik sama saya ya, talau nati kenana. Tapi bukan itu maksudnya di sini. Sini jahil, di sini maksudnya Nabi kebodohan. Jahil itu lawan daripada ilmu. Ya. Jadi disyariatkannya kita mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil atau bodoh. Tapi ingat, mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Jangan melampaui batas, atau sebaliknya jangan turun kelas. Sesuai dengan kemampuan. Yang mampu menggunakan tangan, nggak boleh dia mengingkari menggunakan lisan. Sebaliknya orang yang hanya mampu menggunakan lisan, jangan dia nekat menggunakan tangan. Taib. Faedah yang keempat, dararus syirki fid dunya wal akhirah. Dararus syirki fid dunya wal akhirah. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya mudarat kesyirikan akan kita rasakan di dunia dan akhirat. Mudarat kesyirikan akan kita rasakan di dunia dan akhirat. Dari mana kita ambil faedah ini? Nah, tidak akan beruntung selama-lamanya, yaitu di dunia dan di akhirat. Karena kesyirikan di dunia rugi. Ada di Jawa, ada hari rana, mereka bertabarruk dengan kotoran sapi. Kotoran sapi, la ilaha illallah. Kan hina itu jarin tidak? Dengan kencing sapi mereka ambil berkah. Kan hina jarina. Hina lembe ini di dunia dihinakan dengan kotoran sapi. Dan di akhirat juga demikian. Ya, dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kepadamu hidayah insyaallah. Mudah-mudahan pada taubat insyaallah.
Jadi mudarat kesyirikan akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Faedah yang kelima, istifsalul mufti wa i'tibarul maqasid. Dari hadis ini ya disyariatkan mendetailkan perkara oleh mufti atau pemberi fatwa. Sembilan fatwa yaitu menunjukkannya hukum. Ini hukumnya bagaimana, hukumnya begini. Oh, ini gelang hukumnya syirik. Didetail di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh nih sedih. Nah, ini fatwa beliau memfatwakan copot dia. Ini fatwa dari beliau. Kenapa dicopot? Pertama, karena gelang ini tidaklah menambahkanmu melainkan penyakit. Ini detail yang pertama. Ginda seri sakit mundekadu gelang ini. Si kedua, mundekadu gelang ini dedegin beruntung. Kau tidak akan beruntung di dunia dan di akhirat. Di detail dia alasannya. Nah, niki diantara yang disyariatkan ya bagi si pemberi fatwa, hendaklah dia mendetailkan perkara ya dari apa yang dia fatwakan. Wa'tibarul maqasid katanya di sini. Ya, dan menjelaskan maksud daripada yang dia ucapkan tersebut. Mendetail perkara oleh mufti dan menjelaskan maksud. Dan menjelaskan maksud. Yang keenam, Masya Allah lu gati faedah saat ini si Syekh Shalih Al-Fauzan nih, dari satu hadis nih. Anna syirkal asghar. Nah, ini dia. Sering ditanyakan di sini. Syekh mengatakan anna syirkal asghar, bahwasanya syirik kecil akbarul kabair. Dia tetap menjadi dosa besar yang paling besar. Arana doang kecil. Syirik kecil ngene-ngene, tapi dia tetap menjadi dosa besar yang paling besar. Dosa belit nomor seki Nabi syirik. Nah, syirik ini yang nomor satu ini dia terbagi dua. Berarti 1A yaitu syirik besar, 1B yaitu syirik kecil. Jadi tetap ya jari si terbesar walaupun namanya kecil. Ini faedah yang keenam, bahwasanya syirik kecil adalah dosa besar yang paling besar. Napi doang syirik kecilnya contohnya di antara niki menggunakan bebadong, menggunakan senggeger, azimat, termasuk syirik kecil memang, tapi dia dosa besar yang paling besar. Kemudian berikutnya, Masya Allah, idapna petang-petang ini, ya becak tepedem. Petang-petang soalnya baca terpedam ini. Alhamdulillah, santri nggak ada yang tidur santri ini. Anna syirka la yu'dharu fihi bil jahli. Ini memang masalah yang sangat kencang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi Syekh Shalih Al-Fauzan di sini mengatakan bahwa dosa syirik tidak diuzuri dengan kejahilan.
Dalam arti eneng gawe syirik daka nejahil tetap dengan nino ta'aranin musyrik ngena. Karena syirik tidak bisa diuzurkan dengan kejahilan. Karena ngena Syekh Saleh di sini karena menurut beliau ilmu tauhid ini sudah jelas. Kesalahan orang yang berbuat syirik itu sudah jelas salah. Sehingga dengan singgawi syirik musyrik sudah tidak ada istilah jahil dalam masalah akidah. Karena akidah ini sudah jelas. Dan beliau berdalil menggunakan ini hadis niki. Ya, beliau berdalil menggunakan hadis niki. Beliau ya mengambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedih ya inzi'ha, copot dia. Kalau gelang itu masih di tanganmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dalam arti dekadu ya nengke ini dalam kondisi si dia tidak tahu ya, misalkan dia tahu ya angkuna si syirik kadun dia, maka dia daging beruntung selama-lamanya. Nah, orang ini kan menggunakannya karena dia awalnya dia tidak tahu hukum, dia tidak tahu hukumnya, langsung dia pakai. Nabi kita menjelaskan, muna masih leumanda, kalau dekadu bas demate masih leumanda, maka sida didegin beruntung selama-lamanya. Jadi beliau dari hadis niki mengambil kesimpulan bahwasanya al-udhru bil jahli, uzur dengan kejahilan itu tidak ada di dalam akidah. Karena akidah niki wah jelas. Tapi wallahu taala a'lam, ya ulama-ulama yang lain di antaranya misalkan yang pernah datang 2 kali misalnya Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, salah seorang profesor dia. Ya, beliau mengatakan beliau mengatakan idza thabatal jahlu thabatal uzru. Seseorang selama dia ada kejahilan pada dirinya, maka dia tetap mendapatkan uzur. Apa-apanya dalam masalah apapun, selama ada kejahilan maka dia mendapatkan uzur. Kemudian beliau membagikan kita akidah itu ada 2. Ada akidah masailul aqidah al-kubra, perkara-perkara akidah yang besar yang semua orang pasti tahu, misalkan tentang keberadaan Allah, misalkan tentang Allah tidak sama dengan yang lainnya, misalkan tentang Nabi Malik, pokoknya perkara-perkara akidah yang besar yang seorang muslim itu pasti tahu dia. Nah, kalau seperti ini iya, tidak perlu kita memastikan kejahilannya. Misalkan tentang keberadaan Allah, tentang Nabi arana misalkan adanya surga, adanya neraka. Ini masalah akidah dan dia masalah yang besar. Pasti semua muslim mengetahuinya. Enengke dengan saya muslim, tapi saya mengatakan tidak ada surga, tidak ada neraka. Ngumbil angkun ini masalah yang besar, gak mungkin dia jahil darinya. Pasti dia tahu perkara itu. Tapi ada masalah-masalah kecil di dalam akidah yang ini orang kadang-kadang tidak mengetahuinya. Kata beliau, apalagi kata beliau, negara-negara Islam sekarang dikuasai oleh ulama-ulama yang menganggap kesyirikan itu sebagai agama, yang menganggap kesyirikan sebagai agama Islam. Ngendeng le isin kubur, ini sebagian orang menganggapnya itulah Islam. Ngadu senggeger, sebagian orang menganggapnya itulah Islam.
senggeger Nabi Yusuf ngan kan para nang Nabi Yusuf pesenggeger. Jadi negara Islam sekarang banyak dikuasai oleh orang-orang atau para ulama tanda kutip yang menyatakan kesyirikan itu justru dianggap sebagai apa? Agama. Sehingga ada kejahilan di awam kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat catatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau tidak mengkafirkan orang awam yang tawaf di kuburannya Badawi. Bisa dilihat dalam Kasyfus Syubuhat. Ya, dengan awam si tawaf di kuburan ya Syekh Badawi di Mesir sana. Kenapa demikian? Karena orang-orang awam ini menganggap itulah Islam. Dianggap itulah Islam. Berarti ini mereka ada kejahilan. Nah, Syekh kemudian mengatakan selama ada kejahilan, maka di sana harus ada uzur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami akan mengazab seseorang sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Untuk nabi rasul niki diutus untuk menyampaikan ilmu. Makanya dia tidak akan kena oleh hukuman sampai datang atau sampai dia memahami atau sampai kepadanya ilmu tersebut. Niki memang masalah yang nomor 7 niki masalah khilaf yang luar biasa diperselisihkan oleh para ulama ya. Tapi wallahu alam kita lihat yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili niki wallahu alam itu yang lebih kuat wallahu alam. Apalagi beliau Syekh Sulaiman niki sering keliling ke negara-negara Islam termasuk di Indonesia sehingga tahu kondisi Indonesia tahu kondisi dengan si ngedeng tipe isin kubur, dengan si ngadu bebadong, dengan si tahu si ya mengkafirkan ini besekat ini kan buat si Indonesia gin kafir ini kan susah itu. Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan ngejaga itu si Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ilmu niki menyebar dan ilmu niki diterima dan diamalkan oleh kaum muslimin. Baik, berlanjut ke faedah berikutnya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti di sesi jawab insyaallah. Yang terakhir, at-taghlidhu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirki li ajli tanfiri minhu. Ini sama seperti yang di atas tadi masalah ingkar mungkar. Beliau mengatakan at-taghlidhu fi ingkaril mungkar. Taghlidh yaitu keras atau tegas. Keras dalam mengingkari perbuatan syirik agar manusia menjauhinya sejauh-jauhnya. Jadi adalah tegas, keras di dalam mengingkari perbuatan syirik. Karena syirik niki bahaya gati. Nabi bahayanya syirik ngone tidak akan beruntung selama-lamanya, kerugi gati nih. Jadi sangat rugi seseorang. Ya, nah supaya orang tersebut tidak rugi, peringetin dia setegas-tegasnya agar dia tidak menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Lagi itu makin mengingkari kesyirikan justru anggap itu radikal. Dianggap radikal, dianggap intoleran dan sebagainya. Bekah sabar kan? Ya, kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan niki sebagai iqamatul hujjah, menegakkan hujjah di hadapan kaum muslimin. Nah niki dia yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki, satu hadis
ya, kemudian beberapa faedah yang dituliskan kita oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan niki bisa kita pahami dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'zan dulu sila. Sila menara dia menjelas. Nggih. Mik napa? Nggih. Dosa syirik tidak diuzuri dengan kejahilan. Yaitu kenapa demikian pendapatnya sebagian para ulama? Karena akidah ini itu sangat jelas. Masalah akidah itu sangat jelas, dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Sehingga orang kalau dia baca Al-Quran, ya, kalau dia baca Al-Quran, dia tadabburi Al-Quran, maka dia sudah tahu bagaimana akidah yang benar itu. Karena akidah ini sudah jelas. Ya, karena akidah sudah jelas, maka siapa saja yang jahil tidak diuzuri kejahilannya. Bahkan saking jelasnya dia itu menjadi agama yang fitrah. Dengan fitrahnya sendiri sudah tahu kalau ini adalah kesyirikan, kekufuran. Seperti orang yang minta kepada orang yang sudah mati. Orang yang minta kepada orang mati dengan nyendeng tiba dengan mati. Kita hilangkan dulu syubhat-syubhat, seret, kita buang syubhat-syubhat. Kita sekarang secara akal, secara fitrah minta kepada orang mati. Ini orang mati. Pantas tidak manusia yang hidup minta kepada orang mati? Orang mati ini nggak pantas dia. Kenapa? Karena orang ini sudah mati. Nah, kok sekarang ada tiba-tiba manusia yang minta kepada orang mati? Kok bisa? Padahal akidah ini sudah jelas, bukan hanya dari Al-Quran, secara fitrah juga sudah jelas. Orang minta kepada matahari, kepada bulan, kok matahari dimintain? Kok bulan dimintain? Secara fitrah, secara akal, itu nggak masuk akal, gitu loh. Minta kepada jin yang lemah dan lain sebagainya. Tapi begitu ada syubhat, akhirnya mereka melakukan itu. Nah, karena para ulama beranggapan akidah ini sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu ada istilah hujjah lagi tambahan. Tidak perlu lagi dipastikan ilmunya dan lain sebagainya, nggak perlu. Karena akidah ini sudah jelas, sudah ada pada setiap manusia. Karena fitrahnya sudah bertauhid. Di saat dia menolak tauhid tersebut dengan cara dia menyembah kepada selain Allah, ya, dengan alasan jahil, oh nggak diterima, kata jahil itu enggak, engkau sudah tahu akidah itu, seolah-olah begitulah. Akidah sudah jelas bagimu, tauhid sudah jelas bagimu, maka tidak perlu lagi dihukumi sebagai orang jahil. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita hukumi dia, kita bermuamalah dengan dia, yaitu seperti muamalah kita kepada orang kafir. Kalau di negara Islam dia dipenggal, kalau dia mati dikuburkan di pekuburan non muslim. Tidak boleh kita dia menikah dengan anak kita, tidak boleh, tidak ada lagi bagi-bagi waris sama dia. Intinya dimuamalahi seperti muamalah orang kafir. Itu konsekuensinya. Memang niki terus terang, ya, pendapat niki memang berat sekali, ya. Makanya wallahu a'lam, yang lebih condong kepada pendapatnya yang mengatakan walaupun dalam masalah akidah, ya, jahil itu tetap menjadi uzur. Karena banyak di sana orang yang memang dia jahil, ada kejahilan itu di dalam masalah akidah. Ya, kejahilan dalam masalah akidah itu memang ada. Dan banyak orang menolak akidah yang benar ini gara-gara apa? Kejahilan. Dan itu kita lihat sendiri itu. Sehingga menjadikan jahil ini sebagai uzur untuk mereka dikafirkan, itu bisa diterima.
menjadikan kejahilan sebagai uzur. Ya, sebagian ulama diantaranya sekarang yang istilahnya paling kencang membahas ini adalah Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala, yang kita baca bukunya sekarang. Ya, beliau mengatakan tidak ada uzur dalam masalah tidak ada uzur dengan kejahilan dalam masalah akidah. Karena akidah ini sudah jelas dan setiap orang sudah tahu mana akidah yang benar itu. Itu kata beliau. Setiap orang sudah tahu mana akidah yang benar. Sehingga di saat dia melakukan kesyirikan, ya, di saat dia melakukan kesyirikan, dia melakukannya karena pengetahuannya. Dia melakukan kesyirikannya setelah ada ilmu tentang kesyirikan pada dirinya. Jadi pada dirinya tidak ada istilah jahil dalam masalah akidah. Kenapa? Karena akidah itu sudah sangat jelas, kata beliau. Sekarang yang tanya Sida, ada nggak orang yang jahil tentang akidah? Banyak sekali, banyak sekali. Ya, makanya wallahu alam yang lebih condong ke pendapatnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan luar biasa, kasih kita sebuah ibarat, idza tsabatal jahlu tsabatal uzru. Kalau ada jahil pada dirinya, maka ada baginya uzur. Ya, karena memang fenomena kita sekarang banyak sekali orang yang dia Islam, ingin mengamalkan Islam yang benar, tapi dia tidak tahu akidah yang benar. Banyak itu. Ya, oleh karenanya wallahu alam kita lebih condong kepada perkataannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Dan memang tidak bisa kita pungkiri yang nomor 7 niki ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang luar biasa ketatnya, ya, dan dua-duanya niki memiliki dalil yang sama-sama kuat. Kita pegang yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tapi kita tidak bisa meniadakan pendapat yang kedua. Ya, kita tidak bisa meniadakannya karena memang niki adalah pendapat yang kuat juga, dan niki menjadi masalah yang khilaf di antara para ulama. Wallahu taala a'lam. Mudahan terjawab pertanyaan Pak Guru. Nggih. Sila di belakang Syekhul Islam berkatuan. Fadhal. Di mana ya Rana? Oke, langsung kemudian kedengeran. Cekat deh. Masalah iya. Taklid. Ya, taklid. Fanatik, oke. Ya, terus tolong jelasin kita masalah taklid itu, Ustaz. Kalau memang taklid itu misalnya mungkin sama kayak tadi, di mana penempatannya, Ustaz? Itu yang pertama. kalau apa? Ulang. Taklid, kadang-kadang tuan guru kita bertaklid, tapi Okay. di mana penempatannya yang pas. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, yang kurang paham dengan arti dari surat Al-Nahl, Ustaz. Masya Allah. Ayat 94 kalau tidak salah, yang bunyinya artinya, janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kamu tergelincir setelah tidaknya pokok, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Ayat 95, dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah
dengan harga yang murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini kurang paham ya Ustaz. Apa nih kurang paham deh ini? Ini kata-kata misalnya janganlah kamu jadikan sumpah-sumpah yang di bawah ini, dan janganlah kamu bawa perjanjian. Coba jelaskan kita secara terperinci. Masya Allah, terperinci burung itu sholat ini. Pelo ini. Kalau ini kan kata-kata umum yang kita belum paham. Surah apa? Surat An-Nahl, surah An-Nahl 95 sama 94 sama 95. An-Naml, An-Nahl An-Nahl. Ayat pira? 95 sama 94 sama 95. Taib. Apa sih ngone pertama? Taklid. Ya, ngombe angkun ta taklid si kena ngono. La ilaha illallah. Taklid yaitu pada marak ide tayak montor aning Mataram. Ya, tesupirin isi dengan teh aning Mataram. Aku nono rorong aning Mataram. Tayak ke dalam motor seret nyupirin ida noh ne Mataram ka turun nyampe da Mataram. Ini supir ino si taklidin deno. Lagu nengke mun da tau rorong aning Mataram. Tau da rorong aning Mataram. Ulah ida mete supir ke nyupirin ida. Dia ulah langsung lalu mesa seret lalu mesa. Muntawah tau rorong aning Mataram. Si kedua nengke misalkan ia gin jauh ida aning Mataram. Tau ada siaran rorong Mataram nu bebarat. Tiba-tiba nengke jauh ni ida aning timu. Tau dia salah. Munda ngolo le montor ino si taranin isi taklid buta. Dan ini terlarang. Tahu dia salah, tetap doang ida aukah alur wah. Masih dia nyupir ngendang. Ya tanggung jawab ngendang anu. Pada kepusa itu ini. Ya sitaranin taklid buta dan itu terlarang. Tidak boleh orang itu taklid buta. Monwah tahu guru salah harus nebilin ya. Dalam hati jangan diikuti dia di perkara tersebut. Ya, bilin ya. Kenapa? Karena nengke ida meli aning Mataram sulun-sulun lombok-lombok kan jauh ida. Dan tau dia salah ini. Maka jangan diikuti. Tetap sedang ikuti dia. Iya sitaran ini taklid buta dan itu merugikan. Ya, kecuali mau dia tahu orang Mataram, ya, tejaknya dia terus pita dengan si jujur nyupirangang ni deno one ne insyaallah serius ya pecu ya ini dek nagin ngedah itu karena kan arak luwe supir garang ngedah deh peta supir si tetu dan dia amanat mun sak degin betaklid sak degin aning Mataram numpang maka peta supir si ngombe supir si amanat, supir si tetu ya, yang jauh ida kah teh juga ke ning Mataram bagus-bagus jalan deh, insya Allah nyampe dan ning Mataram. Lagu nengke mun supir nena tau dia tele supir ini, tau dia kira ngedah dengan supir ini, adakah yang penting supir tayak wah ngendang kan pada juknya dengan aning laba lombok juknya dengan aning beng sedangkan dia di Mataram nganggu doang kan rugi deh kurang lebih taklid ini. Jadi taklid niki tengenti salah suku ulama. Itu le Indonesia kebanyakan taklid kepada mazhab Syafi'iyah. Ya, dan niki tentunya bagi orang yang tidak bisa membedakan dalil. Sila na taklid. Kanggo na taklid nanti ya. Lagu lesa ada taklid niki munda tahu pendapat berbeda dengan Quran dan hadis
maka lepas ya, ndak ada turut dia. Munda tetap turut dia padahal tahu dia ini wah salah ya ini, maka si dia jerumusang diri dia tipa kesesatan, ide ngepusang diri dia berarti. Mulai saat dia taklid, ternyata tahu dia salah lima masalah ini, tetap dia turut dia, maka ide jerumusang diri dia tipa kesesatan. Ya, lagu nang ke itu di tanah bapa wah berusaha itu ya kita ini paling jeneng. Ternyata salah ane jauh itu bekah tawakal Allah Subhanahu wa taala. Cuman nang ke mun wah lengan awal kita ada ya ini gurune di nekerwanengku na ribe be samberne ya ne samberne di narak warok di narak hati-hatian le masalah agama misalkan. Ya beribe au ngeruku au ne au no au selapu au ya ara-arane ustad kanggo narane dah selapu kanggo ngombe ngambe ngombe ngono nanggap kanggo ngombe ngono ne kanggo ngombe ngono selapu kanggo mah ndak ke ini taklid tangan pelih kita mun ini aja ya pete ya si insyaallah dia amanat dalam menyampaikan agama. Ya tenti ino munda di detong beda yang dalil kanggo taklid. Lagu munda tong beda yang dalil maka berusaha cari dalil itu. Ndak ada bertaklid. Be miani dapna de numpang aning Mataram atau daning Mataram mesa-mesa sendiri. Be miani dapna mesa-mesa miani dap nge selo mede mentelah kono mentelah tene hidup mesa-mesa. Itulah nikmatnya kalau kita bisa mencari diri, membedakan dalil meta yang diri tahu itu beda yang itu enaknya sehingga langsung one ya si kena one yang benar berdasarkan dalil jelas sudah. Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Si kedua masalah ayat B yang mana ayat pira? 9 La tattakhidhu wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Janganlah engkau menjadikan sumpah-sumpah kalian ya sebagai kita cari tafsirnya. Ayat pira mana? La tattakhidhu aymanakum La tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum la taj'alu minal ayman allati tahlifunaha khadi'atan liman halaftum lahu. Yaitu jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian itu sebagai tipuan. Ya, dekadu nipu dengan. Karena di dalam pengadilan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Sei sing aku barang dengan hendaklah dia mendatangkan bukti-bukti. Hendaklah dia mendatangkan bukti-bukti. Tapi ini bukti-bukti bisa diingkari. Ngadu apa? Dengan sumpah-sumpah. Bisa diingkari dengan sumpah. Misalkan seseorang mengatakan ini tanahku nih buktinya surat jual beli. Si fulan kemudian mengatakan, oh bukan dia sah surat jual beli ini no. Be bukti ndak, radi aku bersumpah, wallahi dinasah ini. Nah dengan dia bersumpah maka selesai keputusan ini. Makanya di sini dibilang jangan engkau menipu dengan cara sumpah-sumpah. Dengan cara bersumpah baida barang dengan onya-onya. Fatahliku ba'da an kuntum aminin.
Karena dengan cara seperti ini engkau bisa binasa setelah engkau beriman. Ia arti daripada fatazilla qadamun ba'da thubutiha, maka tergelincirlah kaki-kaki setelah dia tegak. Nabi kenana tergelincirlah kaki-kaki setelah dia tegak, yaitu engkau menjadi binasa setelah engkau beriman. Orang beriman ida gara-gara saling baitin harta, bayu jarak ida beriman. Angkun dah sejarah beriman, maka sida sudah binasa. Kaman zalaqat qadamuhu ba'da thubutiha, sebagaimana orang yang tergelincir kakinya setelah dia tegak kakinya tersebut. Wa tadzuqus su'a bima sadattum wa tadzuqu ma yasu'ukum minal 'adzab fid dunya. Maka kemudian engkau ditimpa dengan azab di dunia. Yang keampu Nabi arana dia tertenang engkau berdua harta dia tertenang, apalagi sih dia berdua nengkai ini ya, karena muda gati harta itu hilang saling baitin. Masya Allah, terbudi tanah nengkai darah dengan tenang ya. Kenapa mendapatkan azab di dunia? Bima tasabbabtum fihi min man'i ghairikum an hadzal din, karena kalian telah menjadi sebab ya mencegah orang lain ya dari agama ini. Ya, karena kalian menjadi sebab mencegah orang lain untuk masuk ke dalam agama ini. Mumbe kenana mencegah dengan masuk ke dalam agama ini, karena urung dengan utama dengan agama ini lima ra'auhu minkum minal ghadar ya, lantaran mereka melihat perbuatan kalian yang saling tipu. Kita nangku sarana saling tipu si dengan non Islam, akhirnya urung kita Islam gara-gara ini. Yuk kan dia datang Islam, no kita dengan Islam no saling tipu. Kau beta Islam. Ya, akhirnya gara-gara perbuatan tersebut mereka tidak jadi masuk ke dalam Islam. Walakum fil akhirati adzabun azim. Ya, di sini dikatakan walakum adzabun azim, itu bagi kalian nanti di akhirat azab yang pedih. Niki kurang lebih tafsiranna ayat 94 95 wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila, dan janganlah kalian membeli dengan perjanjian Allah itu, dengan sumpah-sumpah itu sesuatu yang sedikit ya. Innama indallahi huwa khairul lakum, sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu yang lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Yang karena siwak lima mana bacanda. Nah, ini kurang lebih tafsiranna ya, namun bareh masih kurang jelas baru sudah mendengar babau udah ulang dengeran bareh li Rinjani TV. Masya Allah, iklan sekedi ini ya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, kan jam balu wah ini. La ilaha illallah. Ya, memang bahaya ini. Apakah termasuk kesyirikan? Ini pertanyaannya pemirsa nih. Apakah termasuk kesyirikan jika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, engkau segalanya bagiku? Ya, atau ibu lakukan apapun untuk membahagiakanmu. Yang kedua, ibu lakukan apapun untuk membahagiakanmu, ini masuk dia dalam kategori bahasa insyaallah. Ya, lagu si pertama ini engkau segalanya bagi ibu. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi yang segalanya bagi kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak, la ilaha illallah, anak niki ya memang nikmat, tapi juga dia ujian anak niki. Ya, dia nikmat tapi dia juga ujian. Nikmat kita bisa lihat dia bantu kita dan sebagainya. Niki nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu ya dah ujian di dunia, ujian di akhirat enggak? Ya, di dunia kan kadang-kadang ya miang itu bahala di dunia ini.
Ya, dina sekali dengan tua bersoal kenca anaknya. Ini cobaan bagi anaknya. Sabar kan. Dan dia juga menjadi ujian kita di akhirat laun. Amun dia terbimbing dia dengan benar, arahkan dengan benar, justru anak niki menjadi petaka. Angkanda dengan segalanya, justru padahal dia ada unsur petaka di sana. Sudah menggantungkan segalanya kepada dia, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang tidak harapkan. Nyesal gak? Tidak. Sangat nyesal. Tapi kalau kita berbuat segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah dia nggak khianatin kita. Sekecil-kecil perjuangan kita untuk Allah, kita nih si Allah, tahu nih si Allah, dan dia akan membalasi kita dengan balasan yang memuaskan. Aku nengke kalau kita berbuat sepenuh-penuhnya untuk anak, tiba-tiba si anak memberi kita balasan yang tidak setimpal dengan luar biasa rasa silih, rasa gedak. Ya, oleh karenanya hati-hati, jangan berbuat untuk anak, tapi berbuatlah untuk Allah. Kita jaga anak kita karena perintah dari Allah. Kita didik anak kita karena perintah dari Allah. Ya, semuanya kita lakukan untuk Allah. Kalau seperti ini, insya Allah dia tegin kesal. Kita didik dia, niatkan untuk Allah. Seandainya kita menyimpang bebeano, insya Allah dia tegin nyesal. Dia tegin sili. Karena dia melakukan ini untuk siapa? Untuk Allah. Araknya ke anak, wah berusaha dididik oleh orang tuanya, tiba-tiba si anak menjadi anak nakal. Araknya ngeno, luwe seperti niki. Tapi kalau tidak lakukan itu karena Allah, maka insya Allah dia degin kecewa. Dia degin kecewa. Ya, lagu nengke munda lakukan itu semata-mata untuk anak ngendeng. Apalagi ake launa anakku bau berbuat baik kepadaku dan lain sebagainya. Begitu dia besar, sebaliknya yang terjadi, kecewa berat kita itu. Ya, oleh karenanya periri niat bahwasanya kita lakukan itu karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak bukan segala-galanya, tapi yang segala-galanya bagi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan niki bahaya. Wallahu alam, ada ucapan berlebihan bisa-bisa dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Wallahu taala alam. Apa dibilang, di masyarakat kita masih banyak yang meyakini bahwa obat asma untuk anak kecil adalah rebusan air cacing. Bagaimana hukumnya ini? Wallahu a'lam ya. Yang tahu wallahu a'lam, pernah yang baca sedikit ya. Air cacing ini banyak mengandung protein katanya, dan dia bagus untuk penyakit tipes. Ya, kalau penyakit tipes, iya. Yang pernah baca dan mujarab, dia mujarab dalam arti teruji. Beberapa orang yang tipes kita kasih air rebusan cacing, dengan izin Allah sehat dia. Tapi asma wallahu alam. Ya, apakah perbuatan ini syirik? Bukan syirik tentunya. Ya, ini karena ini dia mujarrab, sudah teruji dia, ya, dan kata orang ahlinya dia bilang banyak kandungan zat proteinnya. Jadi kalau untuk digunakan sebagai obat untuk tipes, maka wallahu alam insyaallah itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan santri, ngeri-ngeri pertanyaan santri ini. Ustadz, apa orang sembarangan kencing di depan masjid dan masjidnya kena, apakah dapat dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar ini. Kencing depan masjid. Kan akhirnya orang, ya, di saat sholat diinjak kencingmu nanti sama orang-orang itu. Maka yang kena timpal dosanya siapa? Yang kencing. Berapa orang yang injak kencingnya, segitu dosa dia tanggung. Ya, makanya kencing harus di tempat yang benar. Kencing di mana? WC. Jangan sembarangan. Bahkan dia termasuk orang-orang yang terlaknat.
Di antara orang-orang terlaknat itu orang yang kencing sembarangan, kencing di tempat orang berteduh, kencing di tempat orang duduk-duduk, ya, itu di antara orang-orang yang terlaknat. Makanya itu adalah dosa besar. Wallahu taala a'lam. Apakah orang bid'ah dihapus dosanya ketika masuk sunnah? Iya. Ketika masuk sunnah dalam arti tobat dari perbuatan bid'ah, maka akan terhapus semua dosa-dosa bid'ah dia, insyaallah. Bagaimana hukumnya orang yang sholat di masjid orang bid'ah tapi kita tidak mengikuti caranya? Bagaimana ini? Kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, jangan sholat di belakangnya, ya. Apalagi di depan masjid ada kubur, jangan sholat di sana. Cari masjid sunnah yang tidak ada kuburnya supaya sholatnya sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, apa tidak apa-apa kita memakai gelang, cincin, kalung tapi tidak berniat menolak bala atau mendatangkannya? Tidak apa-apa. Ya, menggunakan cincin tidak apa-apa, cincin perak tidak apa-apa. Tapi jangan menggunakan kalung. Orang laki menggunakan kalung dia. Siapa yang menggunakan kalung? Ibu-ibu menggunakan kalung. Hanya kalau santri pakai kalung berarti santri menyerupai ibu. Kecuali kalau abiyu mau pakai jilbab, silahkan pakai kalung. Mau pakai jilbab abiyu? Nggak mau dia, makanya jangan pakai kalung, ya. Kenapa agama kita berbeda-beda? Seperti itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan agama kita berbeda-beda, tapi mana agama yang benar? Hanya Islam. Inna dina indallah al-Islam. Selain Islam itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak syukur karena kalian dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Bapak-bapak minta maaf niki lebih 5 menit kajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.